Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin naqtar. Sejak dulu, sekarang, dan insya Allah seterusnya, antara Nahdlatul Ulama yang berbasis pesantren dengan nasionalis, dengan partai nasionalis, sangat bersahabat. Jika seandainya tidak bergandengan antara santri dan nasionalis, belum tentu merdeka tanggal 17 Agustus 45, belum tentu. Karena antara kaum santri, kiai, pesantren dengan kaum nasionalis bersatu, maka berkat persatuan itulah negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 40. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, orang kedua NU, menjadi penasehat pribadinya Presiden Bung Karno. Segala hal yang menyangkut agama, menyangkut sosial, menyangkut masyarakat, budaya, Bung Karno selalu minta masukan kepada Kiai Wahab. Antara lain terminologi aneh di Arab gak ada, bahasa Arab di Arab tidak ada, apa? Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi orang Arab bingung apa itu halal bihalal, gak ada di Arab. Di Arab gak ada itu. Itu adalah Kiai Wahab menjawab permintaan Bung Karno ketika Bung Karno ingin ada silaturahim antara semua pemimpin bangsa. Kata Kiai Wahab, cari istilah yang keren Pak, jangan silaturahim, sudah biasa apa? Halal ya halal. Orang Arab nggak tahu kalau itu apa. Dan begitu pula ketika tanggal 18 Agustus BPUPKI sidang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjaga syariat Islam bagi para pemeluknya. Orang-orang yang non-muslim, terutama dari Indonesia Timur, tidak setuju. Saya akan keluar dari NKRI kalau ini ada 7 kata ini. Berarti negara Islam ini. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pulang ke Tebuireng. Kalau belum ada WA ya, belum ada WA nggak usah pulang. Pulang ke Tebuireng, matur pada bapaknya, menyampaikan pada anaknya Kiai Hasyim Asy'ari, gini. Kata Mbah Hasyim, nanti malam saya istikharah. Malam istikharah, paginya Wahid pulang ke Jakarta. Saya setuju 7 kata tadi, yaitu piagam Jakarta dihilangkan. Yang penting Indonesia kuat dulu, negara menjadi satu kuat dulu, baru bicara agama nanti. Kita akan berjuang membangun agama, masjid, pesantren, madrasah, dan seterusnya di atas negara yang kuat. Nah kalau belum kuat sudah bicara syariat, Afghanistan jadinya tuh. Begitu Soviet lari, tadinya solid melawan Soviet lari, bicara syariah, ada setuju dan tidak. Negaranya berantakan, perang saudara sudah 40 tahun, syariat Islamnya pun nggak jalan jadinya. Saling membunuh sama Islam masuk syariat Islam. Ya enggak, saling membunuh sama Islam syariat Islam. Jadi Afghanistan itu musibah itu. 40 tahun perang saudara sesama Islam. Sebab 100% Muslim Afghanistan itu, 99% Sunni, 1% Syiah. Perang terus kerjaannya, nggak ada lain kerjaan kecuali perang. Nah itu apa? Karena belum sudah bicara syariat. Maka saya pun di sini saya tegaskan, NU menolak istilah NKRI bersyariah. Karena bagi NU syariat Islam gak usah dilegalkan, gak usah dilabelkan. Tiap hari kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sodakoh, apa dilarang? Gak usah dikatakan bersyariah. Tapi kita tiap hari sudah menjalankan syariat Islam. Sholat, mau sehari terus sholat terus silahkan, baca Quran sehari semalam silahkan, puasa terus silahkan, umroh tiap minggu silahkan, haji tiap tahun boleh, gak ada larangan dengan Pancasila ini. Artinya apa? Artinya keutuhan NKRI ini harus kita jaga, jangan mencari-cari aneh-aneh yang sudah mutu ini kemudian terganggu dengan
pendapat yang aneh tadi. Dalam Quran dikatakan Pak Hasto, wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qatla. Orang-orang yang bikin ribut, bikin apa? Bikin onar, bikin goncang di Madinah, usir Muhammad. Orang-orang yang bikin ribut di Madinah, usir Muhammad, keluarkan dari kota Madinah. Jangan kau biarkan bersama kamu di kota itu. Lalu nughriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri, pasti ada di Quran. Jadi persahabatan antara NU dengan kaum nasionalis sangat penting, harus kita pelihara. Kalau tidak, maka seperti Timur Tengah, sampai sekarang belum selesai pemahaman antara hubungan agama dan negara. Nyuwun sewu Pak Hasto, muqaddimah ayatnya Partai PKB, Mabda' Siyasi judulnya, tulisan saya itu ya pemikiran Gus Dur, tapi yang nulis saya itu menjelaskan hubungan antara agama dan negara, bahwa negara NKRI Pancasila 1945 sudah final, dan mari kita isi Pancasila itu dengan amal-amal Islam, dengan kita orang Islam ya, dengan amal-amal Islam dalam rangka mengisi sila-sila yang 5 tadi. Nah, singkat saja, ketika Nika menyerang Surabaya, Inggris menyerang Surabaya dipimpin oleh Brigjen Malabi, Bung Karno ingat Mbah Hashim. Ini yang bisa menggerakkan rakyat melawan mereka tuh Ki Hasyim Asy'ari nih. Coba nggak ingat lagi selain Mbah Hashim. Bung Karno langsung ingatnya Mbah Hashim. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman mengutus utusan menghadap Hasyim Asy'ari. Bung Karno bertanya, hukumnya membela tanah air. Bela apa? Apa tanah itu apa? Lemah karo banyu. Nggak paham sih. Tanah air atau nasionalisme. Maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober 45 bahwa membela tanah air, bukan bela agama loh, bukan bela agama, bela hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib, yang kaya, yang miskin, yang laki, perempuan, yang pintar, yang bodoh, wajib sama seperti sholat, yang fardu ain. Berkat fatwa Rasul Jihad itulah maka rakyat Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Madura, Mojokerto lawan mati-matian kedatangan Nika. Walaupun kita korbannya banyak, alhamdulillah kita masih menang mempertahankan proklamasi 17 Agustus 14. Seandainya kalah, lain cerita itu. Dan harus tahu, yang masang tanggal 10 November Brigjen Malabi komandannya mati. Mobilnya ada yang bom, ada yang masang bom meledak. Yang masang bom itu bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang Harun nggak menjauh, malah ingin tahu hasilnya kayak apa. Masang, ya mati juga lah. Dikira petasan apa? Mercon dikira. Malah ini seperti apa hasilnya? Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, Harun pun mati. Begitu pula ada santri namanya Ari, santri Surabaya. Naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang masih ada hotel itu, Hotel Majapahit namanya sekarang di Surabaya. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, ditembaki dari bawah, selamat, pakai akik anti peluru banyak, pakai batu akik anti peluru. Itu santri itu Asy'ari. Walhasil peran santri ketika itu sangat besar sekali. Oleh karena itu Bapak Presiden Jokowi memberi hadiah kepada kita kaum santri. Ada Hari Santri Nasi tanggal 22 Oktober, hari kebanggaan kita semua, dan tanda bahwa negara mengakui peran para santri. Ada yang gak setuju Muhammadiyah, gak setuju, ya nggak apa-apa, ya jangan harus semuanya setuju kan. Kemudian Gubernur Ahok meresmikan masjid dan mogot dengan nama Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu masjid dan mogot itu masjid rayanya pemerintah DKI, karena selama ini DKI nggak punya masjid. Istiqlal bukan masjidnya DKI, masjidnya negara itu sih namanya itu. Yang terakhir kemarin kita baru mendapatkan
luar biasa dari DPR, terutama Partai DPR, ada undang-undang pesantren. Alhamdulillah, PDI sejak hari santri dukung, yang paling dukung ngotot PKB dan PDI. Undang pesantren juga PKB dan PDI yang paling di depan. Dengan ada undang-undang pesantren, maka pesantren mandiri, tidak di bawah Kemenag dan tidak di bawah Kemendikbud. Undang-undangnya beda, tidak di bawah undang-undang Kemenag dan di bawah undang-undang Mendikbud. Malah mudah-mudahan insya Allah nanti ada menteri urusan pesantren nantinya. Nanti ada nomenklatur APBN, ada anggaran untuk pesantren. Nah ini Kiai harus hati-hati kalau ada anggaran. Jangan-jangan nanti apa? Disclaimer harus ada manajemen yang khusus mengelola dana pesantren. Adik sekalian, alhamdulillah dengan kemenangan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka itu simbol antara pasangan ideal nasionalis dan nasionalis. Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi juga santri, Kiai Ma'ruf santri tapi juga nasionalis. Paham betul? Pak Jokowi nasionalis dan santri, rajin sholat, rajin umroh, ibadah, tekun, puasa Senin Kemis. Ibunya juga Bu Noto puasa Senin Kemis. Ada majelis taklim muslimat di rumahnya tiap apa? Ada pengajian tiap Selapan. Ibu Noto namanya, saya udah ke rumahnya. Kiai Ma'ruf, Kiai, santri dan nasional. Ya selesai masalah di Indonesia ini kalau sudah antara santri dan masyarakat. Maka kita tidak heran kalau malam ini kita dapat kunjungan dari Sekjen Partai PDI Perjuangan. Pesan namanya At-Taqafah. Jadi gini kalau bahasa Arab Pak Hasto, bahasa Arab. Keberhasilan di bidang culture, scientific, religi, humanity, bahasa Arab Taqafah. Bangsa yang maju di bidang itu mutaqqaf. Kemajuan di bidang welfare namanya hadarah. Bangsa yang maju di bidang ekonomi mutahaddir. Dua-duanya maju nih. Agamanya maju, budayanya maju, kesejahteraannya juga maju. Namanya Madinah. Nabi Muhammad itu mendirikan negara Madinah, bukan negara Islam, bukan, namanya negara Madinah, yang di dalamnya penduduknya Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim. Semuanya diberlakukan sama, kewajiban haknya sama, di mata hukum sama. Itu namanya citizenship, apa? Sistem mumatonah citizenship, berdiri di atas konstitusi, kesamaan cita-cita, bukan konstitusi agama dan bukan konstitusi suku, bukan negara Arab, bukan negara Islam, negara Madinah. Karena di dalam Quran itu jangankan negara Islam, umat Islam saja nggak ada di Quran. Umatan Islamiyah di Quran nggak ada di Quran. Jangankan Khalifah Islamiyah nggak ada malah. Umat Islamnya nggak ada. Yang ada umatan wasatoh, umat yang modern keren, yang moderat, itu ada di Quran. Umatan Islamiyah nggak ada. Khilafah Islamiyah nggak ada. Ini bid'ah ini, kelakuan bid'ah ini. Ya lekat deh. Tapi nggak apa-apa, biar kalau mereka maunya gitu ya silakan aja. Tapi kita mayoritas mendukung atau kita komit dengan NKRI dan empat pilar itulah, Undang-Undang 45 dan seterusnya. Wa alaikum bil jamaah wa man syadda finnar. Peganglah bersama mayoritas, barang siapa keluar dari mayoritas berarti dia celaka. Alaikum bil jamaah wa man syadda finnar. Ikuti mayoritas, pendapat mayoritas. Mereka cuma sedikit sekali loh. Barang siapa keluar dari pegang apa yang disepakati dengan mayoritas, maka akan terjerumus pada kehancuran. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.